A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Di suasana yang gloomy ini dan agak kekecangan cuka pempek, kita belajar bareng lagi. Silakan Ibu. Kita belajar bareng lagi, dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening sejenak agar kita bisa hadir utuh di sini saat ini dan kita lebih fokus, dan saat lebih fokus pasti pembelajarannya lebih seru dan lebih bisa melihat esensi-esensi yang tidak terlihat. Oleh karena itu mari kita menghening sejenak dengan mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Tentu saja kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kita bermunajat pagi hari ini kita semua dimudahkan dan dilancarkan mendapatkan hikmah, kesadaran, dan petunjuk. Hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih ibu-ibu senantiasa sudah hadir utuh di sini saat ini. Tapi biar seru kayaknya kita perlu tepuk tangan deh. Nah gitu. Oke, hari ini tuh karena kita beberapa waktu skip gitu ya, dan saya sih agak pesimis, video-video yang lama ditonton gitu ya, dibaca juga mungkin enggak gitu. Mau kita mulai dari pertanyaan kah atau dari topik tema kah? Terserah. Karena biasanya yang paling seru tuh kalau datang dari question sih, dari pertanyaan, karena pasti itu relate gitu. Pun ya nanti apapun yang kita apapun yang nanti dialirkan kan ya semoga ada sesuatu gitu. Tetapi kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait apapun yang bisa kita bahas, mangga, siapa tahu ada. Ya, waktunya habis, terima kasih. Oh, ada Bu. Jadi diam-diaman gini ya. Mangga Bu. Ini untuk penghangat aja, pembuka. Ya, oke. Untuk mencari jati diri dalam kehidupan itu, baiknya itu prosesnya itu dari mana? Apa memang itu terpanggil dengan sendiri mencari jati diri, atau memang kita harus mengetahui jalannya untuk mencari jati diri? Oke. Wah, Ibu pertanyaannya berat banget ya. Sip, bismillah ya. Bismillah. Ini pertanyaannya very very good question. Dan ini pertanyaan paling fundamental sih gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menimpali pertanyaan atau mau nambah gitu? Karena ini will be long journey gitu untuk mendalami ini. Dan pas sih, hari ini karena saya kasih judul bersaksi itu pas banget sih sebetulnya. Boleh, silakan Ibu. Saya cuma baru ini aja gitu ya, mengenai istilahnya janji jiwa Pak ya, hubungannya dengan persaksian dan jati diri itu aja. Oke. Ya, makasih. Oke.
Janji jiwa tuh merek kopi sih Bu sebenarnya. Satu lagi kenangan ya. Kenangan mantan sih biasanya ya. Oke, jadi kita bicara tentang soul dan spirit gitu. Nah, saya mungkin mau mengawali santai dulu tentang konteks gini Bu. Oke, tadi kan pertanyaannya itu adalah jati diri, betul? Kan tadi ada bicara tentang jati diri. Kan sebetulnya pertanyaan yang tadi semua itu kalau mau dirangkum itu kan simpelnya adalah kita tuh mempertanyakan tentang who am I? Karena pertanyaan ini yang akan selalu menggelora dalam kehidupan ini, pada titik tertentu semua orang akan mempertanyakan, aku ini siapa sih gitu. Ibu-ibu saya mau tanya ya, ada satu psikolog namanya Carl Roger. Kalau di bawah nggak apa-apa ya. Enggak, Ibu. Katanya makanan nggak boleh di bawah, tapi Enggak, tapi saya jadi terdistraksi sih Bu. Ngelihat ke bawah jadi nggak enak, ada cabe gitu. Nggak ada yang bercanda. Oke. Ada psikolog namanya Carl Roger, Bu. Jadi saya mau cerita dulu dari perspektif psikologi gitu. Yang menarik adalah dia udah ketemu puluhan ribu klien yang cerai lah, yang anaknya narkoba lah, yang dia menghadapi kebangkrutan lah, yang pokoknya ibu-ibu boleh sebutin all suffering in life. Dia tuh pernah kedatangan klien seperti itu gitu. Dan menariknya, dari semua kliennya Carl Roger, at the end of the day ketika dia nanya dan dia mengeluh tentang semua hidupnya, panggilan dari semua similarity pertanyaannya adalah dari orang yang puluhan ribu datang ke dia. Semua yang datang ke dia cuma mempertanyakan, aku ini apa sih gitu. Jadi menarik gitu Bu, bahwa semua orang ternyata ya, jadi semua suffering yang di dalam hidup kita, semua yang kita anggap penderitaan, hal buruk apapun, ternyata kalau ada kata-kata suffering call us back home. Hanya penderitaan yang akan memanggil kita pulang sebetulnya. Jadi sorry to say, kalau orang nggak pernah menderita, kayaknya nggak akan pernah mau nyari ilmu tentang Tuhan deh gitu. Kalau orang tidak menderita, dia nggak akan mendekatkan diri kepada Tuhan deh gitu. Makanya kalau saya pinjam, saya ulang-ulang nggak pernah bosan mengungkap statementnya Rumi, bahwa Rumi selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Jadi kalau saya mau jawab short pertanyaan Ibu, apakah orang itu mencari jati diri itu panggilan apa dan lain-lain? Semua panggilan pencarian jati diri pasti datang dari penderitaan. Sesaat menderita itu adalah good news, karena awaken akan segera hadir gitu. Jadi ibu-ibu kalau belum menderita, sok menderita yang banyak gitu kira-kira. Supaya nanti kita ngerti bahwa tidak ada, maaf ya, saya pakai perspektif 3 dulu ya. Ya kita pemanasan dulu boleh ya? Oke, kita belum mulai, pemanasan dulu. Oke. Saya mau menggunakan 3 perspektif sederhana Bu. Saya pinjam dari tradisi apa ya enaknya ya? Hindu lah, Vedanta namanya. Atau ke tasawuf sedikit. Ada 3 jalan untuk bagaimana kita dalam tanda petik menuju kepada Tuhan gitu. Oke, jadi 3 jalan ini, 1. Yang pertama namanya the way of love. Yang kedua, yang ini penting juga sih, the way of knowledge namanya. Tapi yang ketiga itu namanya the way of suffering gitu. Jadi kalau kita mau melihat dalam konteks hidup tuh cuma ada 3 gitu sebetulnya. Untuk kalau kita dalam perspektif Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau kembali ke Tuhan, mau kembali ke Allah, mau kembali kepada true source. Itu panggilannya kalau nggak dengan cinta, dengan pengetahuan, dengan penderitaan gitu kira-kira. Nah ini di bulan Desember ya. Desember ini kan the birth of Jesus gitu. Kita sebut sebagai Natal. Ibu pernah dengar nggak kalau ada kata-kata Isa akan terlahir kembali? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Isa akan datang lagi, pernah dengar? Kan bukan berarti nanti ada dari langit gitu terus gondrong datang jreng-jreng gitu kan, nggak gitu dong. Tetapi konteksnya bahwa Rohul Kudus itu simbol dari cinta gitu. Ini tuh Isa. Ibu pernah dengar Mahdi nggak? Bakal ada Imam Mahdi, pernah dengar? Mahdi itu knowledge.
Jadi kalau kita nggak punya knowledge dan nggak punya cinta, udah deh, kita nggak akan menemukan Tuhan di situ gitu. Nah, dipanggil untuk mendapatkan dua-duanya, intinya adalah datang dari yang namanya suffering. Jadi ibu bapak, nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu maaf nih. Kalau kita mau bicara bahwa apakah semua orang akan mengalami pencerahan, itu sesuatu yang pasti, tapi waktunya kita nggak tahu. Karena kenapa? Semua orang akan dipanggil oleh penderitaannya masing-masing gitu. Karena at the end of the day, mangga ibu, semua orang akan menyadari penderitaannya gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Dan semoga dengan memahami ini, kita jadi lebih ngerti bahwa yang kita anggap itu masalah, problem, penderitaan, kesakitan, apa semua, ternyata itu adalah pintu gerbang untuk menuju ke sini gitu. Ya. Sampai sini oke? Oke nggak ibu-ibu? Ini kok oke-okenya tuh kayak lemes gitu ya, oke gitu. Oh masih lulungu ya, ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, berarti tanpa cinta, tanpa pengetahuan dan tanpa suffering, there is no life gitu. Maka hidup itu cuma ada 3 dalam perspektif kita mau ngomongin ilaihi rojiun. Bu maaf ya, saya pengalaman research ini hampir 14 tahun gitu. Dan rata-rata orang yang mau serius belajar gini-ginian, gak ada tuh yang datang ke saya dengan muka yang sumringah, Kang aku mau belajar tasawuf dong. Gak ada bu. Gak ada. Kang aku mau belajar kesadaran dengan happy, bukan gak ada sih, dikit banget. Dan semua rata-rata datang mukanya ditekuk, bete, big of problem. Baru tuh. Jadi emang mungkin nasib saya kali ya, saya tuh selalu ketemu sama orang yang menyedihkan bu. Full of suffering. Dan itu menariknya adalah nanti kita ngerti bahwa ternyata jalan itu adalah jalan bagaimana kita menuju kepada Tuhan itu sendiri gitu. Itu satu ya. Nah, sekarang saya mau nanya bu. Ibu pernah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Artinya apa sih? Oke, kita ini mau kembali. Saya boleh nggak pakai kata pulang? Oke. Mau kemana bu? Pertanyaan. Mau pulang kemana? Sang pencipta. Iya sang pencipta oke lah. Rumah oke. Cuman maksud saya, kalau kita mau pulang ke Allah, pertanyaannya adalah satu itu. Allah itu bisa dituju nggak? Hah? Bisa dituju nggak? Berarti kalau Allah bisa dituju, berarti antara kita sama Allah ada jarak dong. Hah? Iya sekarang gini, kalau ibu-ibu punya perspektif kita akan pulang, mau kemana sih? Where we go? Iya kemana rumahnya? Iya kembali ke pencipta. Itu kan retorika kata-kata gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau saya dari Jakarta titik A ke Bandung titik B, berarti kalau saya mau ke Bandung niatnya, karena rumah saya misalnya memang di Bandung sih, rumahnya di Bandung, berarti ke Bandung saya pulang nggak bu? Pulang. Berarti kalau waktu di Jakarta saya udah pulang belum? Kenapa? Karena rumahnya di Bandung. Setuju? Berarti kalau saya mau pulang ke Bandung, ada titik Jakarta, melewati jembatan, entah itu melewat puncak Cipularang atau naik apapun itu, tapi intinya titik sampainya di Bandung, betul nggak? Betul? Pertanyaan. Berarti antara Jakarta dan Bandung ada jarak nggak? Ada dong. Nah sekarang saya tanya, kalau kata-katanya ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, terus mau kemana? Untung datang ibu-ibu pagi ini ke sini ya. Ya kan, jadi jangan-jangan Allahu Akbar, umroh lah, haji, tapi itu kita nggak tahu mau kemana gitu. Alam barzah. Ya alam barzah akhirat, berat banget sih gitu. Surga lagi gitu ya.
Tapi maksud saya pertanyaannya dapat nggak, Bu? Where we go sih sebenarnya? Dapat liar, Pak, Bu. Karena kalau nggak liar nggak dapat petunjuk sih, gitu. Oke, sekarang saya tanya, maaf ya, maaf nih. Atau gini dulu deh, ya. Karena kan kita mau ngomongin jati diri nih. Kalau mau ngomongin jati diri nggak ngerti ini, repot pasti. Sekarang saya tanya, Bu. Allah itu di dalam kita atau kita di dalam Allah? Allah di dalam kita. Allah di dalam kita. Ah, ini ada dua mazhab beda nih. Allah di dalam, berarti di luar nggak ada dong? Nggak ada? Di dalam? Di luar nggak ada? Bu, kita ngaji udah berapa lama sih, Bu? Hah? Kayaknya perasaan udah lama deh kita ngaji deh. Ini kita jadi PA nih ya, pengajian abadi, ngaji mulu gitu. Jadi saya tuh sekarang kadang-kadang maaf ya, suka nggak terlalu gimana-gimana banget ketika diundang, Kang, pengajian kita ini udah 20 tahun loh. Oke. Makanya Bu, maaf ya, kenapa Gen Z, Alpha, apalagi nanti Beta, sama pengajian tuh apatis loh, Bu. Sok ibu-ibu kalau punya anak atau cucu yang begitu, ajak ngaji, pasti malas. Kenapa coba mereka apatis? Bukan ngelihat produk emaknya sering pengajian, gini nih masalahnya gitu. Emak gua juga ngaji gini-gini aja gitu ya. And produknya kayak gini, jadi kayaknya enggak gitu. Jadinya kayak ibu, sering pengajian tapi tetap bawel gitu misalnya, misal gitu. Oke, berarti kalau gitu kita mundur dulu dikit deh. Karena mau ngomongin jati diri, wah nggak bisa ngegas langsung ke situ sih gitu. Karena step by stepnya penting untuk oke gitu. Tapi at least ibu-ibu kita penting untuk mengosongkan gelas dulu, boleh ya? Ada pokoknya yuk kosongin aja dulu. Apapun konsep yang udah ada, program yang udah ada, belief yang udah ada, kosongin aja dulu. Karena kalau nanti tabrakan sama konsep lama, susah masuknya gitu. Sip ya? Oke. Ya udah, kalau gitu kita mulai dari alamat dulu deh. Sebelum dari existence-nya. Saya bisa ke rumah ini karena saya dikasih alamat. Di Pondok Indah, di Alam Asri, pakai Waze, dapat ke sini. Pertanyaannya, gimana kita mau pulang kalau kita nggak tahu alamat pulang? Betul nggak? Gimana kita mau kembali kalau kita nggak tahu alamat kembali gitu? Nah sekarang kan yang paling sederhana, satu aja. Bocoran di dalam Al-Quran, let's say, di surat 57 ayat 4, itu ada kata-kata gini, Bu. Dan aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kalau begitu pertanyaan saya, alamatnya Allah ada di mana? Hah? Dengerin dulu statement Quran, dengerin dulu. Dan aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, berarti Allah ada di mana? Sekali lagi. Dengerin dulu. Dan aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti ada di mana dia? Ya, kita ulangi lagi aja kata-katanya. Jadi Allah ada di mana? Bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti di mana ada kita pasti ada dia. Di mana saja kita berada. Sip? Oke? Jadi pulang mau kemana? Orang di mana-mana dia ada. Ke dalam hati diri sendiri, pokoknya pikiran segala macam diri sendiri aja. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Gini loh, Bu. Kalau misalnya saya dari Jakarta mau ke Bandung perlu jarak, di Jakarta ada Allah nggak? Di jarak ini ada Allah nggak? Di Bandung ada Allah nggak? Berarti kemanapun ada Allah, berarti kemanapun dan dimanapun tempat pulang saya. Betul nggak ini?
Ya terus jangan mikir nanti pulang ke Allah, aku mau menuju kemana? Mau menuju kemana? Emang mau kemana sih gitu? Nah inilah yang membuat kenapa orang dengar kata mati itu takut gitu loh Bu. Terus saya mau nanya, ibu-ibu kalau dengar kata mati takut nggak? Kenapa? Kan ibu takutnya karena dibohongin sama dongeng aja sih. Betul nggak? Jadi kita ini takut akan mati atau takut akan konsep mati? Konsepnya. Berarti pertanyaannya, yang penting untuk dikalibrasi dirubah, realitasnya atau konsepnya? Konsepnya. Maka kalau kita nggak pernah mengupgrade keyakinan, realitasnya yang terjadi, maka realitas yang disalahin, keyakinan yang dibenerin terus gitu. Nah orang yang tidak pernah mengupgrade keyakinan, dia tuh seperti batu gitu loh Bu. Makanya disebut berhala. Ibu maaf ya, dari saya lahir sampai sekarang patung pancoran tuh gini Bu. Nggak pernah gini, nggak pernah gini. Berarti dia nggak berubah selama saya lahir 40 tahun, gitu mulu. Berarti dia mematung nggak? Berarti kalau kita pola pikirnya 10 tahun yang lalu sampai gitu juga, kesadarannya dari dulu sampai gitu juga, kan nggak beda jauh dong sama patung pancoran. Makanya jangan menyembah berhala. Bukan nggak boleh punya patung di rumah, bukan. Kepala batu, that's it. Kan sekarang jadi literally banget, ini di rumah ada patungnya, kayaknya musyrik deh. Kan gitu, apa urusannya? Gitu. Nggak punya patung di rumah, tapi kepalanya kepala batu, sama aja. Bener nggak ini? Sip ya? Nah itulah kenapa penting banget untuk kita selalu mengupgrade sesuatu yang kita udah tahu untuk meng-unlearn gitu ceritanya. Sip, ulang ya, ulang. Bu kita santai aja boleh ya? Pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru ya. Oke. Soalnya ini kalau buru-buru, dan ini nggak mungkin sih kita ceritain dalam 5-6 pertemuan tuh nggak mungkin. This is very deep banget sih sebenarnya. Oke. Sampai sini oke dulu nggak? Sampai sini ada question dulu nggak? Dapat ya? Clear? Clear. Saya maaf ya, Ya. karena kebodohan saya. Ya. Terus sudah gitu setelah saya bukan janji misi. Misi iya. Siap Bu, aman. Get it? Koreksi. Ya. Clear ini? Clear. Oke. Jadi Allah di mana? Di mana saja aku berada. Nah. Terus dideketin lagi nih. Seenggaknya Quran ngasih 3 alamat di Al-Baqarah 186. Terus dibilang, apabila hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku dekat. Jawablah aku apa? Dekat. Bahasa Arabnya dekat itu qorib. Maka ada kurban. Kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu bukan motong sapi, bukan. Nah, motong sapi itu ritualnya. Jadi jangan sampai ritualnya dikerjain tapi nggak deket-deket terus gitu misalnya. Jadi sekarang saya tanya, ketika dikatakan bahwa aku ini adalah dekat, berarti dia sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh. Berarti tempat pulang kita jauh atau dekat? Nah gitu. Dekat banget, mau kemana? Karena mau pulangnya ke Allah kan? Allahnya dekat. Berarti kita ini lagi menuju kepada tempat tertentu nggak kira-kira? Iya. Ya, ini kayaknya PMP-nya kurang sih kayaknya ya. Belum ngopi, belum sarapan, jadi kayaknya kekurangan gula gitu ya, kira-kira. Oke, sip ya, pelan-pelan ya. Jadi dekat nggak? Lebih dalam lagi, di surat 50 ayat 16 tuh ada statement keren banget nih. Dan aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Jadi Bu, maaf ya, kita ini mau pulang ke tempat yang dekat atau ke tempat yang jauh? Dekat atau dekat banget? Makanya jangan pernah berpikir ada tempat yang akan lebih baik nanti karena hidup selalu di sini, sekarang, saat ini. Selesai. Ulang ya. Ini penting banget nih.
Penting banget nih. Ulang ya sekali lagi ya. Berarti sama Allah tuh ada jarak nggak? Nggak ada dong. Ya gimana ada jarak? Orang dia lebih dekat kepada urat leher. Berarti yang paling dekat sama kita tuh siapa? Berarti kalau Allah lebih dekat dari urat leher, tempat pulang kita tuh dekat banget nggak? Iya. Sekarang saya tanya, yang paling dekat banget sama kita tuh kapan? Saat itu kapan? Kok nafas? Kok kematian sih ya? Ya kan lucu sekarang orang pada pengen masuk surga misalnya, tapi disuruh pada duluan pada nggak mau, kan aneh ya. Sok duluan nggak gitu, tapi pengen masuk surga, pengen gitu, aneh. Sampai sini oke? Oke? Berarti kita ini kalau mau menggunakan kata menuju, mau menuju kata konteksnya ilahi rojiun dan pulang, kita lagi mau pulang ke tempat yang teramat sangat dekat. Betul? Nah, tempat yang paling dekat sama kita di mana? Now. Di sini, sekarang, saat ini. Jadi kalau ibu-ibu hadir utuh di sini saat ini, ibu-ibu udah pulang sebenarnya. Mau kemana? Karena dia tidak di tempat tertentu, bukan di waktu tertentu, tetapi kalau teramat sangat dekat, sesuatu yang nggak pernah bisa kita lepas. Ibu, emang kita bisa lepas dari saat ini nggak? Nggak bisa. Tapi jarang sadar tentang saat ini. Betul nggak? Jadi kalau mau pulang ke Allah harus mati dulu nggak? Ibu-ibu ini mau mati dulu terus ketemu Allah, atau mending ketemu Allah dulu terus mati? Yang mana mendingan yang mana? Ya ketemu dulu lah. Kok kalau ngomongin mati dulu baru ketemu Allah, seakan-akan Allahnya ada nanti gitu loh. Oke nggak ini? Hah? Oke. Dapat? Paham nggak? Atau puyeng? Sip ya. Bu, ini kita sambil kontemplasiin ya. Ini kalau ibu-ibu sibuk pikirannya susah loh dapat ini. So please be present gitu. Karena once loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Ini kita mau ngaji puluhan kali, ibu-ibu levelnya di situ-situ mulu masalahnya. Kenapa? Karena tidak belajar untuk being available right here, right now gitu. Berarti pertanyaan saya, kalau kita mau ilahi rojiun, kalau kita mau beneran pulang, nggak berbicara dalam konteks yang namanya jarak. Berarti di sini ada Allah nggak? Ada. Di sini? Ada. Di sini? Ada. Berarti jalan pulang menuju pulang tempat tertentu nggak kira-kira? Jadi tempat pulang kita ada di mana? Sekarang. Ibu sering berkunjung ke saat ini nggak? Nggak, saya nggak nanya harusnya. Selama ini sering berkunjung ke saat ini nggak? Jarang banget. Karena 98% pikirannya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nggak fokus, that's it. Sok saya mau nanya, punten. Ibu-ibu ini tipikal orang yang suka berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Ya udah, gitu aja. Udah kelihatan sih gitu. Saya tadinya nggak mau nanya sih, tapi ya udahlah gitu. Terus ngerasa waktu banyak pikiran, aku lagi berpikir. Enggak loh. Sip ya? Clear sampai sini? Dapat sampai sini? Oke. Berarti pertanyaannya, kita ini sedang hanya menuju ke tempat yang paling dekat. Di mana tempat yang paling dekat? Di sini. Sekarang, saat ini. Saat ini. Bu, besok ada nggak? Ada. Wah, ibu-ibu harus belajar dari tukang angkot nih. Ibu kalau di tukang angkot tuh suka ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini apa? Besok? Saya hari ini naik angkot bayar nggak? Bayar. Kenapa?
Hari ini. Besok saya naik angkot, bayar nggak? Kenapa? Nah, udah ngerti berarti. Ya nggak ada lah, esok itu ilusi. Nggak jelas. Yang ilusi dipentingin banget, yang sekarang saat ini cuek gitu. Makanya nanti ibu-ibu penting untuk menyadari, aku ini banyak hidup di masa lalu atau masa depan atau sekarang itu aja. Yang jangan-jangan terlampau sibuk dengan khawatir masa lalu, jadi depresi. Aduh dulu terus. Atau khawatir masa depan, nanti gimana ya, gitu. Makanya jadi anxiety di sini, gitu. Sehingga ketika loncat belakang depan gitu, which is ini emang penyakit emak-emak sih, tapi nggak apa-apa juga ya. Dalam tanda petik, yang nggak sih bapak-bapak juga sama aja sih. Tidak ada sesuatu hanya hadir utuh di sini saat ini. Sampai sini oke dulu nggak? Berarti hidup kapan? Sekarang. Surga kapan? Neraka kapan? Akhirat kapan? Barzah kapan? Tidak ada di mana-mana kecuali di sini sekarang saat, karena life is always now, the eternal now. Jadi Bu, maaf ya, sangat rugi kalau ada orang mencari kehidupan yang lebih baik nanti, dan dia melupakan apapun yang dilakukan saat ini. Nanti deh, mudah-mudahan, semoga. Karena nanti ada nggak? Nggak ada, ilusi. Jadi kalau masih mindsetnya semoga nanti di surga, berarti nanti nggak? Nanti. Padahal hidup kapan? Sekarang. Bu, saya mau spill sedikit ya. Setelah banyak belajar mau dari Tao Te Ching, Vedanta, Christianity, Hindu, Buddha, Islam, tasawuf apa, semua ajaran agama ujung-ujungnya ngajarin kita untuk hidup di sini sekarang saat ini. Makanya di tradisi Islam kita ada sholat 5 waktu. Supaya apa sih? Supaya hook datang ke saat ini. Tapi gimana mau datang ke saat ini begitu sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya? Ada yang gitu nggak Bu? Oh dulu enggak ya? Sih. Benar-benar. Duh, lucu ya, menarik ya. Ibu-ibu sampai sini oke nggak? Oke. Dapat ya? Nah, itu pemanasannya. Bismillah kita mulai Bu, untuk ngomongin jati diri. Ya, ya kita mulai nih ya. Dan ini pemanasannya Ibu jangan lupa. Ini please note dalam-dalam. Bu, maaf ya. Kalau Allah nggak ada jarak, maaf nih. Ada orang nyari Allah atau Tuhan tuh ke Mekah gitu loh Bu. Seakan-akan Allah ada di Baitullah di situ. Kalau ngobrol di situ, doa di situ lebih diijabah daripada doa di Pondok Indah gitu misalnya. Ya, padahal dia ada di mana-mana nggak? Iya dong. Sip ya. Nah, sekarang sebelum ke jati diri, satu lagi aja. Jadi Allah di dalam kita atau di luar kita? Ibu ingat nggak waktu kita cerita ikan lagi berenang, nanya ke omnya, Om, air ada di mana? Itu pertanyaan aneh nggak Bu? Aneh nggak? Kenapa aneh? Lah orang dia berenang di air masih nanya air ada di mana? Berarti air itu di dalam ikan atau ikan di dalam air? Dua-duanya kan, di perut ikan juga ada airnya. Ya Bu, udah abis ini mas saya nggak nanya lagi ya. Udah saya cerita aja lah ya. Ibu saya dongengin aja lah udah ya. Artinya, please note bahwa Allah itu maha meliputi.
Kalau maha meliputi berarti ada nggak sesuatu di luar Allah? Ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin. Karena meliputi, berarti kalau meliputi semuanya diliputi oleh Dia. Muhit gitu. Aku maha meliputi. Pertanyaan. Katakanlah nih si papan tulis ini itu adalah yang meliputi itu. Saya bisa nulis di sini nggak, Bu? Kenapa? Karena wadahnya ada di sini. Pondasinya ada di sini. Berarti semua existence atau keberadaan tidak mungkin di luar wadahnya. Betul nggak? Yes. Berarti pondasi hidup kita Allah nggak kira-kira? Ya gimana kita mau menuju ke Allah orang pondasi hidup kita adalah Dia kok? Betul nggak? Karena semua tulisan yang tertampak ini tidak mungkin terpisah dari papan tulisnya. Semua huruf-huruf yang ada di sini nggak mungkin terpisah dari papan tulisnya. Dan semua yang tertampak pasti datang atau ada pada layar papan tulis ini. Jadi kalau boleh saya analogikan ibu-ibu, papan tulis ini adalah yang meliputinya. Kita ini semua tulisan-tulisan yang ada di sini gitu. Jadi kalau ada 8 miliar manusia di muka bumi, semuanya ada di sini ceritanya. Kan kita tahu ya ibu-ibu, dalam saya contoh di astrophysics, Neil Tyson deGrasse itu dia bilang, observable universe itu baru 4% loh. 96%-nya we don't know. Begitu luas yang belum kita ketahui, sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa alam semesta, ya maaf ya, Ibu kan kita tuh dibandingin bumi kecil banget nggak? Bumi dibandingin matahari kecil banget nggak? Dibandingin galaksi kecil banget nggak? Oh jauh lah udah. Tapi egonya tuh gede banget, udah gitu aja. Kecil sih tapi gede banget egonya gitu. Means kalau kita mulai menyadari tidak mungkin ada keterpisahan antara Tuhan sama makhluknya tuh nggak bisa. Makanya di surat 51 ayat 49, aku menciptakan segala sesuatu berpasangan. Pernah dengar nggak, Bu? Terus ibu kalau dengar kata berpasangan, apa yang kepikiran? Suami. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat, bagus. Bu. Ya bolehlah suami kanan kiri, tapi cuma satu. Pasangan abadi itu cuma satu, Bu. Pasangan antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Selesai. So our true relationship, pasangan sejati kita hanyalah Allah. Kenapa? Karena kita tuh hamba. Pasangan hamba adalah holik. Pasangan makhluk adalah holik. Selesai. Jadi once kita ngerti ini, Bu, nggak bisa kata-katanya aku kesepian gitu. Gimana mau sepi? Emang kita bisa pisah sama Tuhan kita misalnya. Quote and quote ya. Tapi kita penting untuk menyadar bahwa lonely sama alone itu dua hal yang berbeda gitu. Anyway, sampai sini oke, Bu? Sip? Dapat? Dapat. Sekali lagi ya. Berarti ibu nyari Allah perlu jarak nggak? Terus ibu kalau mau pulang ke Allah gimana caranya? Now. Being present, you are home. So berarti kita sebenarnya udah di rumah belum? Udah. Mau kemana sih? Ya nggak, nanti ada kesini, nanti jalan kesini, nanti ada jembatan, Siratal Mustaqim, rambut dibelah 7, nanti ada. Ya oke lah. Iya sih, tapi nggak gitu juga sih. Ya, benar. Tapi ibu pulang dari sini jangan bawa apa-apa ya. Karena kita semua di sini hanya tamu. Karena tamu nggak pernah punya hak milik. Selesai. Dan kita semua hanya tamu semesta yang nggak pernah punya hak milik. Maka agak aneh ketika orang ngomong aku kehilangan. Kehilangan apa orang? Kamu nggak pernah memiliki apa-apa. Betul nggak? Oke. Jadi pulang dari sini, awas kursi dibawa. Ini jangan. Jangan. Oke, Bu. Ini oke nggak? Oke. Dapat ya? Jadi make sense ya kalau Al-Baqarah 115 bilang, kemana saja kamu menghadap, itu wajahnya Allah. Betul? Berarti ada nggak yang bukan dia? Ya nggak ada lah.
Gimana Bu? Ya ibu kalau lagi berjamaah mah jangan atuh. Kalau ibu kesana yang lain kesini nanti tabrakan. Nah. Ya kalau lagi pesawat kan kita nggak tahu kiblat kan. Itu kiblat syariat sama kiblat hakikat kan dua hal yang berbeda Bu. Gitu. Kalau urusan syariat udah jangan diganggu-gugat lah Bu. Gitu. Sip ya. Karena kiblat kita ada di mana? Di mana-mana sebenarnya. Gitu. Jadi jangan pusing, maaf ya. Ini kadang-kadang kita sibuk dalam konteks syariat banget. Ada masjid kurang 1 derajat dihancurin Bu. Kurang 1 derajat gitu. Ya oke juga sih. Tapi point of view-nya kiblat tidak terletak pada arah itu gitu. Tapi dalam ibadah sosial kita penting menentukan arah yang bersamaan. Karena urusannya sosial. Kan ibadah ada 2 Bu. Ibadah sosial sama ibadah privat. Sosial itu kan yang barengan. Tapi private itu adalah your own way. Nah, ibadah privat ibu nggak usah dibawa keluar, udah. Yang di luar mah udah aja. Tapi kita punya own way untuk berkomunikasi sama dia gitu kira-kira. Sip? Oke? Dan semua cara itu nggak ada yang sama nanti pada akhirnya. Ya, dapat ya? Ini clear sampai sini? Jadi Allah meliputi nggak? Meliputi nggak? Berarti kita bisa jauh dari Allah nggak sebenarnya? Tapi kenapa hari ini banyak orang yang merasa jauh dari Allah? Nah, karena tidak sadar. Jadi kata kuncinya pada kesadaran. Nah, sekarang saya mau bagi gini Bu. Sip dulu sampai sini. Berarti kalau gitu Allah itu sumber bukan? Nah, makanya sumber itu disebut namanya true source. Sumber sejati. Pertanyaan, ada nggak yang nggak melalui sumber ini? Nggak ada. Berarti semua kita datang dari sumber yang sama nggak? Terus kenapa pada berantem? Ini besok tanggal 25 Natalan ribut. Itu pertanyaan perennial banget gitu. Beda agama kafir. Beda apa? Bid'ah. Kenapa begitu? Karena lupa bahwa sumbernya satu tunggal. Sip ya? Nah sekarang saya tanya. Ibu-ibu, karena tadi pertanyaannya adalah diri sejati. Kalau sesuatu yang sejati itu berubah nggak? Enggak. Makanya kalau yang namanya sejati dalam perspektif Quran disebut namanya fitrah. Makanya di bulan Ramadan, ending Ramadan kembali ke, kenapa katanya kembali? Kenapa bukan menuju fitrah? Kenapa? Kenapa nggak begitu? Karena aslinya ada. Nah, berarti kita semua sedang kabur dari keaslian jati diri kita. Nanti saya sebut kabur itu namanya amnesia bareng gitu. Lupa ingatan, lupa diri, tidak mengenal diri. Maka ada kata-kata lupa diri. Terus lupa diri itu lupa diri apa? Melupakan diri yang sejati. Contoh ya. Kalau kita bicara dalam konteks ada yang namanya true source, sumber sejati, berarti sang hidup ini dia memberikan percikan hidupnya kepada apa namanya? Itulah yang disebut jati diri. Atau ini yang disebut true self. Jati diri dalam bahasa agama disebut roh, ruh, apapun itulah namanya. Maka aku tiupkan ruh. Aku tiupkan sang hidup. Aku tiupkan bagian dariku. Aku percikan aku. Si sang hidup itu, itulah diri sejatimu. Gitu kira-kira. Jadi kalau Allah ini adalah lautan, jati diri itu adalah tetesannya. Berarti kalau tetesan ini bagian dari lautan nggak? Iya. Berarti ibu-ibu kalau pengen tahu asinnya lautan, nggak usah minum seair laut. Satu tetes mewakili satu lautan. Wah, ini udah dapet nih kayaknya nih.
Langsung zzz. Dapat ya? Nah sekarang saya tanya, berarti seruangan ini jati dirinya sama nggak? Sama. Hah? Seruangan ini kita datang dari percikan yang sama nggak? Berarti kualitas jati dirinya sama nggak? Ya, ulangi lagi. Harusnya sama. Bukan harusnya, bukan. Dengerin dulu. Ya. Yang beda itu jati dirinya atau kemasan jati dirinya? Coba dengerin dulu pertanyaannya, makanya dengerin dulu. Kalau ada air laut ditetesin ke sini, 3 tetesan itu tetap punya asin yang sama nggak? Kualitasnya sama nggak? Nah gitu. Yang di bawah matahari. Tapi dapat ya. Nah, kelak nanti supaya gampang, kalau kita mau bicara dalam konteks kekinian, si true self jati diri kita itu apa sih? This is our consciousness, inilah sang kesadaran. Jadi seruangan ini kesadarannya sama nggak? Ih, sama. Kualitasnya sama nggak? Sama. Ih. Wah benar nih, benar, aduh luar biasa. Untung Allah tuh beserta orang yang sabar gitu ya Bu ya, untung. Oke, sama dong. Nggak ada ruh ini sepotong, ini 2%, nggak ada. Di dalam ruh, di dalam kesadaran termasuk ada petunjuk nggak? Termasuk ada Qur'annya nggak? Jadi semua petunjuk sudah ada di dalam dengan kualitas yang sama. Jadi ibu-ibu nggak harusnya, nggak dengerin dulu. Nanti kita ngerti. Nah, yang membedakan kesadaran ini tidak terletak pada ruhaninya, enggak, bukan di situ. Nanti di other stage gitu. Contoh. Ibu-ibu, saya ini sering dituduh sama orang-orang bisa ngasih pencerahan. Duh Kang, makasih ya pencerahan. Enggak, saya tuh nggak pernah ngasih pencerahan. Pencerahan udah ada di dalam. Saya hanya berfungsi sebagai bidan yang membantu melahirkan pencerahan di dalam dirinya. Berarti pencerahan udah ada di dalam nggak? Berarti ketika ibu-ibu, oh, itu kira-kira dari dalam nggak? Iya. Cuman baru ohnya barusan gitu. Sebetulnya itu udah ada sejak lama nggak? Iya. Pertanyaannya ibu kemana aja gitu? Nah, lagi. Maka indikator parameter orang yang lagi Lailatul Qadar itu pasti Lailatul Qadar nih orang. Artinya apa? Dia get something, dapat aha moment gitu. Dan itu semua tidak ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita gitu. Sampai sini oke? Berarti Bu, petunjuk sejati ada di mana? Tidak. Makanya Bu, maaf ya, Ibu tuh nggak usah percaya amat omongan siapa-siapa, termasuk omongan saya. Kenapa? Yang di luar itu hanyalah data dan informasi, titik. Tetapi the true sound, the true source, semuanya adalah within gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, terus pedoman sejati kita apa sih? Simply istafti kolbak. Di sini nih, esensinya ada di sini gitu. Sampai sini oke? Oke? Dapat nggak ini? Berarti kita ini kesadarannya tunggal nggak? Seruangan ini. Kita ini sang hidup nggak? That's it, udah sampai situ dulu. Berarti ibu ngelihat siapapun, berarti ngelihat kesadaran itu, kesadaran dia dan di kesadaran aku, kesadaran yang tetesannya datang dari sumber yang sama. Kasaran kata, maaf nih, kalau kita sudah melihat Allah di mana-mana, mau dia OB ke, CEO ke, BOD ke, presiden, gak ngaruh. Kenapa? Aku melihat Allahnya. Dan gak mungkin jadi ngejelekin gitu. Susah. Oh, iya sih, susah kan konsep. Kenapa susah? Karena tidak dilatih. Itu aja. Tapi dapat ya?
Oke? Ini oke nggak? Oke. Ulang ah, sekali lagi ya. Jadi si ruh ini, percikan jati diri ini, kita di ruangan ini, jati dirinya sumbernya sama dan tunggal nggak kira-kira? Sama nggak semua di sini? Nah, udah. Nah, saya pakai terminologi sedikit ya. True source ini sering kita sebut sebagai aku satu. Jati diri sering disebut aku dua. Semuanya di aku, tapi levelnya beda-beda. Nah, begitu si ruh ini lahir, dikasih tubuh fisik nggak? Nah, inilah sumber perbedaan kita di ruangan ini. Ruhnya tunggal, tapi jiwanya beda-beda. Dapat nggak? Berarti kesadarannya sama nggak sebenarnya? Berarti kalau gitu semua di ruangan ini kesadarannya tunggal, yang beda, yang menutupi kesadarannya itu namanya jiwa. Sampai sini oke? Berarti kita di sini ruhnya sama? Yang beda tingkat pelitnya beda. Tingkat julidnya beda. Tingkat ngambeknya beda. Nah, itu semua bedanya ada di jiwa nih. Semakin jiwanya quote and quote kotor, semakin jiwa menutupi kesadaran. Sip? Berarti kalau jiwanya makin, saya pakai bahasa kotor supaya gampang ngegambarin ya. Kalau jiwa kotor, berarti kesadaran tuh muncul nggak? Enggak. Berarti PR besar kita membersihkan jiwa agar kesadaran sang ruh diri sejati itu muncul. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya kalau orang sakit nggak ada, dok, aku sakit ruh, nggak ada bu. Yang ada sakit apa? Makanya bumi ini rumah sakit jiwa besar. Yang lahir di bumi pasti sakit. Nah udah gitu aja. Cuman kadarnya beda. Jadi ibu kalau ketemu orang nyebelin, udah nggak usah ngambek. Dia pasien rawat jalan, aku juga. Sama, kita sama-sama lagi belajar sembuh dari luka jiwa. Nanti kita ngomongin misinya. Ini sampai sini oke nggak? Clear ya? Karena tidak ada orang yang tidak punya luka jiwa tuh nggak ada. Makanya dilahirin. Untuk apa? Beresin. Ibu pernah dengar kata karma nggak? Kan di sini semuanya nih. Gitu. Kalau dalam perspektif Islam, pernah dengar kata takdir nggak? Di sini. Ukuran. Berarti PR besar kita dalam hidup, meregulasi jiwa nggak kira-kira? Dan nenek moyang kita udah ngerti banget tentang ini. Makanya mereka selalu mengatakan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah, nah gitu. Karena kenapa? Concern jiwa ini yang nanti akan berbicara tentang kesadaran gitu. Nah, jiwa kita sebut aku tiga. Nah, di antara ini semua dibungkuslah di tubuh fisik, namanya jasad. Ini aku empat, disebut jasad. Sehingga nanti memiliki identitas. Berarti saya bagi dua. Saya tuh dari tadi cuma mau ngomong ini sih Bu. Kita ini ada diri dan ada identitas. Nah, jadi kalau orang anak muda ngebut-ngebutan di jalan, ada orang lagi mencari jati diri, bukan, lagi mencari identitas. Karena jati diri mah bukan ngebut-ngebutan, bukan. Nah sekarang saya tanya, maaf ya, berarti jati diri akan hadir ketika identitasnya kita lepasin, betul nggak? Berarti identitas ini melekat nggak? Melekat. Berarti identitas ini langsung datang dari Allah nggak? Hah? Di antara aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat, yang langsung datang dipercikan dari Allah yang mana? Karena aku satu sumbernya. Aku dua. Inilah yang disebut Jadi kita ini fitrah yang ketempelan identitas. Jadi kita ini sang hidup yang ditempeli nama. Berarti kalau nempel perlu dilepasin nggak? Dan melepaskan apa yang nempel itu pasti menderita.
Maka detachment itu penting. Karena kalau kita melekat kepada identitas, selesai aja. Contoh, ibu-ibu kalau namanya dijelekin sama orang sakit hati nggak? Hah? Dasarnya lu jelek banget si ini. Kita diomongin lah, ada rasa sakit hati nggak? Sekarang saya tanya, itu yang lagi dijelekin dirinya atau identitasnya? Kenapa harus sakit hati? Melekat. Ibu kalau anaknya dijelekin sakit hati nggak sebagai ibu? Padahal ya kalau wajar mah, jadi kan manusiawi. Manusiawi itu bahasa setan, Bu. Iya, pembenaran gitu. Padahal maaf ya, si aku sejati, diri sejati bisa dijelekin nggak? Yang selalu ribut, hektik itu pasti identity. Kenapa? Karena kalau udah ada identitas, identity ini sama dengan menyamakan, idem. Aku menyamakan diriku dengan mobilku. Maka mobilku ada yang ngedudukin, aku kerasa didudukin. Aduh nih orang ini ngapain di mobil nih? Gitu nggak, Bu? Nah. Makanya kalau ada orang berantem ngelihat gede gitu ya, takut. Daripada mukul dia pusing, mending mobilnya diludahin aja, pergi aja gitu. Yang punya mobilnya sakit hati. Mobil diludahin, tapi aku merasa diludahi. Betul nggak? Yes. Mobil tetangga ketabrak biasa aja, mobilku ketabrak, yang ketabrak dashboardnya. Betul nggak? Karena identitas. Idem itu artinya menyamakan. Menyamakan bahwa itu adalah aku. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya. Berarti tempelan-tempelan di kita, jangan di kita, di ibu-ibu aja ya. Tempelan-tempelan di ibu-ibu banyak banget nggak kira-kira? Nah udah gitu aja. Tempelannya tuh di sini mungkin udah gini banget nih. Kenapa? Aku mengidentitaskan aku dengan keluargaku. Aku mengidentitaskan aku dengan maaf. Agama identitas bukan? Jelas lah. Emang agama dari Allah? Yang ngasih agama siapa? Iya, yang ngasih siapa? Orang tua lah. Ibu bapak, betul nggak? Dan kita nggak milih sendiri. Nama identitas bukan? Jabatan identitas bukan? Semua yang melekat kepada fitrah itu namanya identitas. Jadi kita semua adalah fitrah yang sedang melekat kepada semua identitas. Sekarang saya tanya, berarti kalau tadi pertanyaan ibu adalah tentang jati diri, karena jati diri ini adalah sesuatu yang fitrah, suka nggak suka, mau nggak mau pasti muncul. Berarti dalam hidup semesta pasti akan memberikan cara supaya kita melepaskan diri dari identitas. Namanya masalah, namanya penderitaan, namanya ujian. Bu, saya mau nanya, hidup ada ujian nggak? Yang ngasih ujian siapa? Awas jawab Allah lagi nih. Allah memberi aku ujian. Nggak ada urusan. Karena semuanya adalah konsekuensi. Ya kan Allah cuma mikir, kamu yang milih dulu, sekarang kamu yang ngeluh, gimana sih gitu. Betul nggak, Bu? Sip. Berarti kata kuncinya, kalau boleh saya gambarin simpel, kita ini sang fitrah jati diri yang lagi ketutup oleh Jadi si sejatinya kelihatan nggak? Enggak. Berarti sekarang saya tanya, supaya si sejatinya kelihatan gimana caranya? Lepaskan identitas. Saya ulang ya gambarnya ya. Coba ibu bayangin gini. Ini fitrah nih. Asalnya kan quote and quote suci aja gitu ya. Begitu brojol langsung dikasih identitas nggak? Berarti si fitrah ini lagi mulai dikasih ini nih. Identitas. Jadi menjauh nggak? Menjauh. Makanya kita disuruh kembali. Itulah yang disebut tawaf gitu. Ibu tawaf counter clockwise atau mengikuti clockwise? Kenapa? Ya ini. Ini kan orang muter-muter apa? Muter-muter aja. Betul nggak? Nggak tahu mau ngapain. Yang penting kenapa? Pokoknya disuruhnya gitu aja. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Olahraga seenggaknya. Bagus.
Wah, kalau nanti deh kapan-kapan kita bahas ya. Belum waktunya ya. Tapi sampai sini oke nggak? Oke? Dapat? Nah, jadi sekarang saya tanya, berarti si ruhani ini berteriak di dalam terus nggak? Temukan aku, temukan aku, temukan aku. Tapi si jiwa, ibu isi jiwa tahu ya, pikiran, perasaan, emosi. Oh, ini sibuk banget. Konsep lah, program lah. Maka suara yang di dalam itu nggak kedengeran. Gitu. Nah, inilah yang disebut sumber langsung. Seorang, kalau boleh disebutin ya ibu-ibu, aku dua ini quote and quote. Gini deh, saya mau bicara dalam perspektif Desember dulu nih. Siapa yang ngambil contoh siapa ya? Ibrahim aja. Bu, Ibrahim istrinya siapa? Hajar. Anaknya Ismail. Ishak. Kita pakai di perspektif tradisi Islam aja ya. Dia sibuk lagi yang disembelih Ishak apa Ismail gitu. Ribet banget. Ya. Kan rame gitu. Nah, pertanyaan. Sebelum Ismail ada, dia ada di mana? Sebelum Ismail lahir, ada di mana dia? Kan Ismail tuh output produk kan? Pasti dilahirkan dari ibunya Siti Hajar. Siti Hajar bisa mengandung karena dibuahi oleh Ibrahim. Berarti Ismail pada mulanya ada pada dirinya Ibrahim yang namanya sel sperma, betul nggak? Iya. Ya, sperma ketemu telur jadi gitu. Makanya Bu, kita foto lama kita tuh cuman kayak bentuk sperma aja gitu lah, gitu kira-kira. Ini foto aku zaman dulu. Nah. Lah ya bener nggak ini? Sekarang saya tanya, foto kita zaman dulu mirip-mirip nggak sebenarnya? Mirip. Nggak usah pakai filter. Ada filter yang punk gitu ya, misalnya rambutnya atau blonde gitu ya, ya udahlah. Tapi maksud saya dapat nggak ini? Berarti Ismail ini ada karena dia datang dari spermnya Ibrahim. Berarti kalau mau pakai analogi ini, Ismail itu disebut anak, betul nggak? Betul? Berarti anak itu datang dari bapaknya. Berarti kalau kita bicara antara anak dan bapak itu artinya sumber. Source. Maka anak pasti datang dari sumber, namanya bapaknya. Maka dalam perspektif ini, bapak itu artinya my source. Aku datang dari bapakku. Berarti semua kita ini source-nya bapak nggak sebenarnya? Itulah kenapa Yesus ngomong ke Tuhannya, Father, you are my source. Bukan pah, bukan. Ini ngerti nggak nih? Makanya disebut anak bapak. Kepada Bapa yang ada di sorga. Maksudnya apa? Aku satu, that the true source, gitu kira-kira. Ini sampai sini oke nggak? Dapat ya? Nah, si anak ini, kalau Allah itu aku satu dan ruh ini adalah anaknya dari sumber, maka anak ini yang jarang mendapatkan perlindungan, nggak pernah didengar, itulah si ruh disebut anak yatim. Makanya di Al-Maun dikatakan jangan menghardik anak yatim, bukan ke panti asuhan, bukan. Tapi jangan pernah menghardik hati nuranimu, karena kenapa? Itu adalah jawaban yang paling sejati, gitu loh Bu. Dapat nggak? Karena itu akan menjadi intuisi. Nurani itu bilang maafin aja deh. Oh, pikiran enak aja, dia kan yang salah. Berarti ketika nurani mengatakan memaafkan dan aku tidak memaafkan, lagi menghardik anak yatim nggak? Fawailul lil musolin, maka celakalah sholatnya. Pendusta agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Terus yang fakir itu siapa? Inilah. Anak yatim itu siapa? Inilah. Ya meskipun bukan berarti jangan datang ke panti asuhan, bukan loh ya. Tetapi jangan sampai lupa, ikuti suara dari source
yang bentuknya adalah aku dua anak itu, quote and quote. Karena kenapa? Begitu kamu mendengarkan intuisi dari dalam nuranimu, dalam rohanimu, aku dua, itu pasti petunjuk yang paling the best gitu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan istafti kolbak. Jadi wajar nggak ada Bapa, ada Anak, ada Rohul Kudus? Wajar nggak? Iya. Terus kita ribut. Oh, tetangga Tuhannya 3 ya? Bukan. Dapat nggak nih? Nah, tapi kan susah ngerti nih gini-gini. Jadi berantem aja. Padahal semuanya dalam satu kesatuan, ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat Bu? Dah, ntar sampai sini paham dulu nggak? Atau gini, sampai sini Ibu get something nggak? Ya. Bentar, pakai ini Bu, biar kedengar. Supaya ada recordingnya. Siap. Kan tadi kita bicara identitas ya Kang Abu ya, Ya. nama dan sebagainya, Ya. belajar melepas. Saya kebetulan datang bukan dari keluarga, dari nenek kakek orang tua saya itu yang datang-datang berkunjung nyekar-nyekar ke makam. Ini kan kita mau Ramadan dan sebagainya atau gitu, bukan. Meskipun saya ada anak yang meninggal juga, ayah saya ada di tanah kusir gitu, tapi saya nggak punya kebiasaan itu karena memang tidak, kultur itu nggak ada gitu. Nah kan di Arab kan nggak pernah pakai nama kan udah hilang kalau udah meninggal, betul ya. Tapi kalau di sini kan ada, bahkan dikunjungi ini itu. Nah itu gimana menurut Kang Abu? Kayaknya kalau saya menjadi minoritas kan kadang keluarga aja, saya nggak tahu kalau orang lain, tapi keluarga bilang ya itu kok ayahnya nggak pernah dikunjungin atau neneknya nggak pernah didatengin gitu ke makam. Ya. Karena pakai nama, pakai apa, kan Ya. udah hilang, bukan? Tuh. Oke, nuhun. Oke, ini bagus nih. Gini Bu. Ibu-ibu, saya pernah ingat nggak? Kalau di ruangan kelas ada 10 orang, ya. 9 gila, 1 waras Bu. 9 apa? 1? Nah, kira-kira kecenderungan di kelas itu yang jadi orang gila yang mana? Yang 1. Kenapa? Karena mayoritasnya gila. Betul? Oke. Pertanyaan. Keuntungan jadi orang waras bisa pura-pura gila. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras. Pertanyaan ya, pemahaman pengertian ini kira-kira banyak dipahami atau kurang banyak dipahami? 1% Bu, maaf ya. Karena 99%-nya ikut-ikutan aja sih gitu. Oke? Berarti pertanyaannya, mayoritas itu banyak mengikuti atau banyak menemukan kebenaran sejati? Makanya di surat 6 116 Quran, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau realitasnya emang kebanyakannya gitu, berarti sudah menjadi collective belief system nggak? Iya. Pun maaf ya, saya kasih contoh, misalnya, ini analogi sederhana aja. Ibu-ibu berarti kita ini sumbernya sama dari Allah nggak? Tapi kalau ada orang nanya ibu di arisan, ibu asli mana? Jawab apa? Jawa. Betul nggak? Terus jangan mentang-mentang karena udah ngerti gini-gini, oh aku berasal dari Allah, dapat. Nah, besok ke arisan. Misal ketemu teman baru, ibu asli dari mana? Aku berasal dari Allah. Ya nggak usah juga. Biasa aja gitu. Habis gitu soal lagi aku berasal dari Allah, pasti kamu nggak tahu ya. Nah udah mulai tuh, jadi nyeramahin orang aja gitu. Nah jadi urusan makam apa dan lain-lain nanti kembali ke sini aja sih sebenarnya. Karena semuanya back to your own belief system, titik. Tapi alangkah bijaksananya kita nggak usah nabrak social belief system gitu loh Bu. Jadi ribut dong, gitu. Sip ya? Orang kebanyakannya begitu, gimana? Iya, udah aja kita blend in gitu. 1. Yang kedua, terus kalau ada nama buat apa? At least ada pengingat. Karena PR kita sebagai anak adalah memaafkan kesalahan orang tua dan melestarikan kebaikannya. That's it.
Jadi itu semua tuh untuk apa? Reminding. Jadi kalau ada kata, kok kakeknya nggak pernah dikunjungi sih? Iya sih, ya udah. Karena mindset kebanyakan orang mengunjungi kakek ke kuburannya. Karena kan maaf ya, seberapa banyak sih orang ngerti mana diri dan mana identitas gitu? Dikit. Dan begitu dia gitu kan, bukan saatnya untuk sini ya, saya kasih tahu. Ada diri, ada identitas. Panjang Bu, capek banget gitu. Belum yang nanyanya kan golongan, Ibu tahu ya, di Indonesia IQ rata-rata kita tuh 78,4 Bu. Dan gorila itu IQ-nya 70. Kan kalau ngobrol sama gorila jadi pusing dong, betul nggak Bu? Udah, ya udah aja sih gitu. Nah itulah kenapa puncak dari semua esensi pembelajaran spiritual apapun, kata kuncinya adalah bijaksana. That's it. Ya udah bijaksana aja sih. Turunkan ego, maklumi orang lain. Dan ketika kita sudah menurunkan ego dan sudah memaklumi orang lain, disitulah puncak dari hikmah, disitulah puncak dari kebijaksanaan gitu kira-kira. Gitulah intinya. Jadi ya udah aja. Sip Bu. Nah terakhir untuk misi jiwa. Pertanyaan. Semua yang datang ke sini, kata kuncinya satu Bu, unik dan otentik. Gak ada yang sama. Karena ingat nggak waktu kita, wah ini di awal-awal waktu COVID kali ya kita bahas ini bahwa kalau kita mau bicara tentang perspektif hidup, Allah tuh mau bikin panggung sandiwara, dia sutradaranya, dia perlu aktor aktris. Dan setiap aktor aktris berarti punya peran nggak? Iya nggak mungkin sama. Jadi tidak ada yang tidak berharga dalam kehidupan ini Bu. Karena kenapa? Pasti punya peran. Bahasa gampangnya begitu. Makanya ibu-ibu, kalau hidup pengen lebih bahagia, jangan nyuri peran orang lain, udah gitu aja. Ini casting orang pengen diikutin mulu. Dia gitu, ikutan. Bukan casting kamu, bukan gitu. Itu mah castingnya dia aja, udah. Sip ya? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke misi jiwa, saya masuk dulu ke satu poin penting nih. Kalau kita ingin mengetahui misi jiwa kita, lepaskan dulu diri dari belenggu jiwa. Borgolnya jiwa. Satu Bu. Belajar untuk nggak usah pengen dihargai, itu nomor satu. Wah udah aja. Once pengen dihargai terus, penting banget sih gitu. Oh murah dan murahan beda tipis ya memang. Gitu. Satu ya. Jadi orang semakin pengen dihargai, selesai aja. Wah ininya pasti nih, si jiwanya tuh pasti berkecamuk. Karena apapun itu dia cari validasi terus gitu. Dan orang yang nyari validasi terus keluar, udah pasti dia akan sulit untuk meniti ke dalam dirinya. Udah pasti aja. Ya, salah satunya NPD lah. Yang kedua, nggak perlu juga untuk merasa dan ingin diakui. Nyari pengakuan terus sebagai. Makanya orang yang hidup banyak sebagai biasanya nggak happy amat hidupnya gitu. Karena apa? Sebagai. Yang ketiga, itu ingin mengatur, dah aja. Ngatur mulu. Sip ya. Yang keempat, ingin memiliki. Ini dipikir-pikir semua indikator parameter emak-emak ya dipikir-pikir sih. Dan yang paling esensial nomor 5 adalah ingin menjadi orang lain. Dah aja. Sesaat kita udah mulai bisa ngelepasin ini semua, nanti kita akan menemukan this is my mission. Gitu. Bu, makanya ingat nggak kenapa pesan takwa itu kata kuncinya tetap nggak pelit, kontrol ego, memaafkan, karena urusannya ada di sini. Gitu. Sip ya. Jadi kalau jiwa-jiwanya masih pengen diakui, dihargai, ngerasa penting banget, udahlah. Itu penting untuk dilatih gitu. Nah, kembali, jadi intinya nanti ibu-ibu ingetin ya, kita akan bicara, karena misi jiwa nggak mungkin kita bicara 5-10 menit itu nggak mungkin, tapi at least
Simple aja. Misi kita saat ini 5 ini aja. Udah. Begitu ngapain, udah nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen di appreciate, postingan nggak usah nunggu like-nya berapa ya. Udah nggak penting sih gitu. Sip ya. Karena semakin kita kompulsif kepada belenggu jiwa ini, semakin kita nggak akan menemukan misi jiwa gitu. Semakin kita menjauh dari true source. True self, apalagi true source gitu. Oke, ibu-ibu, get something? Dapat sesuatu? Oke ya. Jadi at least ibu-ibu hari ini dapat ngerti bahwa oke, aku ini layernya banyak. Jadi ketika ibu ngelihat orang, please deh, jangan ngelihat aku 5-nya aja gitu. Di dia juga ada aku 2 gitu. Di sini juga ada aku 2. Jadi kalau kita udah mulai ngelihat dengan aku 2, nggak akan mungkin menghina lah gitu. Kenapa? Berarti kalau sama-sama ada aku 2, saya punya hashtag, kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu, menyakitiku. Nolong kamu, nolong aku. Maka refleksi apapun yang kita lakukan keluar, udah pasti bukan gara-gara orang itu, tapi gara-gara diri kita gitu. Oke Bu? Jadi please kalau kita mau mengenal diri, coba perhatikan reaksi sehari-hari. Dan reaksi itu yang penting banget untuk kita lakukan yang namanya perubahan kebiasaan. Karena begitu nggak ngerubah kebiasaan, nggak akan ngerubah hidup aja, udah pasti. Ya makanya maaf banget nih, mau rajin sholat kek, puasa, kebiasaan yang nggak dirubah, gitu-gitu aja kok Bu. Jadi indikator parameter kesolehan itu bukan sering ke masjidnya, bukan. Orang sering ke masjid niatnya nyolong sendal, sama aja. Betul nggak? Iya, berarti tidak tertambah pada concern yang namanya physical, pakaian, ritual, identitas, nggak bisa. Makanya Allah bilang di Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Nggak ngomongin identitas di situ gitu. Sip Bu? Oke? Dapat sesuatu? Dapat ya? Oke, dari tadi kan saya nanya mulu nih. Boleh nggak 1, 2, atau 3 dari ibu-ibu memberikan sebuah conclusion gitu? Saya dapat ini deh hari ini gitu. Mangga, silahkan. Ada? Oh iya, dari penanya dulu Ibu, mangga. Kan Ibu yang nanya. Ibu dapat apa nggak? Dari launcher. Iya, dari yang nanya dulu. Menurut saya sekarang jadi waktunya kapan adalah waktunya, nggak perlu kapan, tapi kita punya niat untuk merubah apa yang tidak baik dalam diri kita secara sadar. Yes. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan Bu, keren. Ibu tunjuk 1 orang, boleh siapa aja? Yang di pojok. Mangga. Mangga Ibu. Oh iya, Ibu tadi yang bertanya, silakan. Kalau dari yang saya simak gitu, terutama dengan manusia itu ada 4 gitu ya. Yang pertama tuh ruh, setelah itu jiwa, jati diri, baru identitas. Nah, yang perlu kita sekarang saat ini lakukan itu ya kita berusaha untuk mencopot apa yang namanya identitas itu, jadi lepas dari kemelekatan. Gitu aja sih Pak. Wah, keren banget. Makasih Ibu. Wah, itu great resume banget, keren. Ada lagi? 1 lagi, Ibu boleh tunjuk 1 orang? Siapa aja yang kira-kira Ibu sebel banget gitu misalnya? Nomor 2 di tempat yang sebelahnya ibu yang baju putih. Oh iya. Mangga Ibu, punten. Oh ini? Oh iya. Ya, no hard feeling. Supaya nggak cicing ini. Sebenarnya sih sama tadi sama itu, maksudnya kita begitu keluar dari sini ya harus ada ilmunya bahwa yang harus kita utamakan lah melepaskan identitas gitu That's aja. it. Ya udah itu aja. Oke, makasih Bu. Boleh tepuk tangan? Ya. 1 lagi deh, 1 lagi. Oh iya.
Dari Tribun Timur boleh? Saya baru di situ. Saya juga Siapa lagi? Oh, udah cukup aja. Nice, thank you, Ibu. Terima kasih. Semoga get something hari ini, Ibu-ibu. Cukup ya? Oke ya? Oke. Sebelum kita tutup, kita hening dulu sejenak, boleh? Kita santai dan rileks, duduknya nyaman. Santai aja, rileks aja. Kita hening. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hatur nuhun, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik, semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang pasti, tapi kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jadi yang terbaik untuk selalu berfastabiqul khairat, bersegera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.